Banyak pesohor yang menggunakan narkoba dihukum rehabilitasi. Tapi kali ini Nia Ramadhani dan suaminya dihukum 1 tahun penjara. Kita berbincang dengan pakar hukum pidana, Profesor Mudzakhir. Prof, selamat malam. Selamat malam. Apa kabar, Prof? Alhamdulillah sehat walafiat. Ya. Dituntut 12 bulan rehab, tapi kemudian divonis 1 tahun penjara. Ini berat, ringan? Ya, kalau lihat dari proses penuntutan itu di luar ukuran berat ringan, karena kalau berat itu misalnya dituntut 12 bulan rehab itu ditambah misalnya menjadi 1,5 tahun rehab itu masih bisa diterima lah gitu. Tapi ini kan tuntutannya rehab, tapi diterimanya oleh hakim adalah putusan hakim adalah penjara, jadi jenis pidana yang berbeda. Ya, menurut saya itu contoh membuktikan bahwa dalam sidang pengadilan yang menuntut aja menyimpulkan bahwa itu adalah korban narkotika begitu. Tetapi hakim berpendapat bahwa itu adalah kesengajaan menggunakan narkotika. Ini kan objek yang sama ditafsirkan secara berbeda, putusannya berbeda. Jadi menarik juga. Ya, secara hukum pidana untuk melihat pecandu dan bukan pecandu itu seperti apa sih, Prof? Ya, kalau pecandu dan non pecandu itu kan sama-sama dia adalah pengguna narkoba. Ya. Pecandu pun pasti sengaja dia juga menggunakan narkoba. Demikian juga orang yang non pecandu itu juga menggunakan narkoba. Dua-duanya sama begitu ya. Nah, kalau pecandu itu sesungguhnya dalam bahasa terminologi kesehatan dia adalah memiliki ketergantungan terhadap konsumsi narkoba, karena kalau itu tidak, efek tubuhnya akan memberi efek yang tidak sehat lah gitu, atau tidak efek yang negatif lah gitu. Jadi karena ketagihannya atau adiksinya itu sangat tinggi gitu. Tapi kalau hanya menggunakan itu hanya sekedar menggunakan, mungkin hanya untuk improvisasi dan sebagainya gitu. Jadi sesungguhnya efek itu lebih parah kepada pecandu tadi, karena kalau dia tidak dipenuhi dia akan melakukan reaksi itu bisa kriminal, kejahatan yang lain begitu. Dalam menentukan seseorang rehabilitasi itu ada standar bakunya atau diatur dalam undang-undang atau hanya asesmen biasa saja? Nah, itu jadi menarik ini pertanyaan. Karena apa? Di dalam sistem hukum yang baru sekarang ini, kebijakan nasionalnya di tangan BNN itu adalah kebijakan untuk rehabilitasi bagi pengguna, bagi pengguna narkoba, utamakan kebijakan rehabilitasi. Saya kira kebijakan ini pernah kami diajak diskusi oleh teman-teman di BNN. Untuk apa? Kebijakannya menarik sekali pendapatnya itu, walaupun saya berdebat panjang begitu. Yang esensinya begini, dilakukan rehabilitasi maksudnya adalah memangkas konsumen narkoba itu, supaya semua konsumen narkoba itu taubatan nasuha, sehingga dengan demikian penjual atau produsen atau yang lain narkoba itu dia tidak ada konsumen lagi. Kalau tidak ada konsumen, mereka akan bangkrut begitu. Logikanya seperti itu. Oleh sebab itu ditangani dari awal adalah pengguna narkoba ini disembuhkan, dan kemudian kebijakan yang lain adalah penanganan terhadap pengedar sampai kepada produsen. Kalau itu kompak begitu bagus. Tapi ini kebijakannya ternyata agak berbeda gitu ya. Penyidik dalam konteks kepolisian itu punya namanya adalah restoratif justice. Gitu ya. Intisarinya di dalam pasal yang terkait dengan mengatur tentang masalah pengguna narkoba sama juga, dia harus direhabilitasi dalam perspektif restoratif justice. Jaksa juga sama begitu gitu ya. Tidak jauh lagi itu. Hakim Agung itu juga menerbitkan aturan tentang rehabilitasi. Tapi praktek yang terjadi dalam kasus Nia ini justru rehabilitasi tidak dimasukkan, malah justru penjara yang dimasukkan ini. Saya kira ini yang menjadi agak memahaminya agak sulit saya. Dalam konteks kebijakan nasional begitu ya. Prof. Dalam undang-undang narkotika itu diatur tidak siapa yang rehab, siapa yang masuk penjara? Apakah misalnya pengedar, kemudian produsen itu memang harus masuk divonis penjara? Hanya satu aja yang bisa aturannya di dalam undang-undang juga sama begitu, bahwa namanya pengguna itu di pengguna narkoba, ya, di situ disebutkan inti dari pengguna narkoba itu yang menjadi korban daripada narkoba itu adalah
dilakukan namanya rehabilitasi ya. Dan itu tadi sudah saya sebutkan follow up-nya dari mana? Dari peraturan kepolisian masuk, kejaksaan masuk, dan juga Mahkamah Agung masuk gitu ya. Mestinya harus dilihat, tapi saya sampaikan bahwa semua yang menggunakan narkoba itu terminologinya adalah sebagai korban. Ya. Karena apa? Bukan korban itu karena kesengajaan atau kealpaan atau karena apa? Bukan, kalau itu mah agak sulit untuk bisa dicari namanya. Narkoba itu tiba-tiba datang ke rumah sendiri terus dipakai, itu nggak mungkin gitu ya. Yang memungkinkan semua narkoba pasti dicari. Cuma dia menggunakan narkoba adalah untuk kepentingan dirinya sendiri. Ya. Nah, maka terminologi korban itu dimaknai dalam konteks dia adalah user. Oke. Yang seharusnya nggak boleh, tapi user yang membuat kadang-kadang dia ketagihan dan sebagainya itu. Nah, ini yang disebut sebagai korban, begitu. Oke. Sebagai user ada batasan jumlah tertentu tidak, Prof? Ketika terjadi penangkapan yang dimiliki saat itu oleh si user ini. Jadi begini, terminologi sederhana aja. Kalau user digunakan sendiri, mau banyak sekalipun kan untuk dirinya sendiri gitu. Kan kalau jumlahnya Jadi tadi besar, saya masa katakan, menggunakan sendiri jumlah besar? Kan bisa dipertanyakan. Ya itu bisa dipertanyakan. Pertanyaannya adalah kalau orang sudah adiksi, pasti dia akan menimbun atau menyimpan dia. Iya. Ya, menyimpan dia untuk besok, lusa dan sebagainya supaya hidupnya dia tenang kalau sudah ada stok stok narkoba yang mestinya harus dikonsumsi dirinya gitu. Tapi berbeda dengan konsumen yang hanya sekali pakai, sesekali pakai, itu juga menjadi user tapi dia tidak tergantung seperti yang pertama tadi. Jadi esensi pokok itu di situ letaknya. Baik, oke. Prof. Mudzakhir, terima kasih sudah berbagi di iNews Prime. Selamat malam. Selamat malam.